Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Michelle Bakis Armita. Saya berasal dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gejala sosial. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu gejala sosial? Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial ini tidak dapat dihindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya adalah gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan di bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita dapat mengenal komunikasi melalui telepon, handphone, telegram, email, dan sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi modern, maka kita dapat melakukan interaksi yang jauh tanpa bertemu dengan secara langsung. Nah, kalau yang dampak negatifnya, seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan, yaitu ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. Salah satu contoh gejala sosialnya adalah kemiskinan. Jadi, gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu dan secara kelompok. Nah, suatu peristiwa atau proses itu bisa disebut sebagai gejala sosial karena perilaku individu dan terlibat di dalamnya itu selalu beribat satu sama lain. Menurut Emil Durkheim, gejala sosial itu harus dipahami sebagai fakta objektif di luar kehidupan subjektif individunya itu tersendiri. Gejala sosial ini antara lain bisa mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, ataupun gejala moral. Nah, gejala sosial itu muncul dari aktivitas masyarakat itu tersendiri. Masyarakat melakukan kegiatan, keinginan, keyakinan dari anggota mereka tersendiri. Baik, untuk karakteristik gejala sosialnya, yang pertama adalah gejala sosial sangat kompleks. Gejala sosial dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan juga agama. Nah, kalau yang karakter kedua, yakni adalah gejala sosial itu beraneka ragam. Beberapa gejala sosial tidak bisa dianggap sebagai gejala karena beberapa masih memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya gejala ekonomi itu tidak dapat disamakan sesama gejala agama, sosial, politik, walaupun ada pun hubungan di antara gejala tersebut. Dan yang ketiga yakni adalah gejala sosial tidak bersifat universal atau disebut secara umum karena hanya dapat dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial ataupun budaya tertentu saja. Hubungan manusia itu sudah kita pahami bahwa hubungan manusia sangat banyak diatur oleh kondisi budaya suatu wilayah, dan setiap budaya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa suatu gejala memiliki sebab, proses, ataupun akibat yang sama. Untuk yang keempat, karakteristiknya yakni adalah gejala sosial yang sangat kompleks.
Karakter dinamis ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang turun berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah inilah disebut dinamis. Akibat peristiwa itu menjadi cepat sekali berubah. Seperti pergantian model pakaian yang lagi saya pakai, yang terus berganti setiap tahunnya maupun musim-musimnya. Dan yang kelima adalah gejala sosial tak mudah dimengerti. Karakteristik ini menunjukkan bahwa perilaku dan hubungan antar manusia yang sulit dipahami, yang beda dengan gejala sosial alam yang bisa diukur dan diprediksi terlebih dahulu. Nah, kalau yang keenam itu gejala sosial yang kurang objektif karena mengacu pada perilaku masyarakatnya. Nah, gejala ini memperhatikan pada hal-hal yang melekat pada karakteristik di setiap individunya itu tersendiri yang memang tidak bisa ditaklukkan, misalnya pada kemiskinan. Yang ketujuh, karakteristik gejala sosial yakni adalah bersifat kualitatif, yang berarti menunjukkan gejala sosial ini tidak bisa diukur maupun ditimbang seperti fenomena alam, tetapi gejala sosial itu harus dilihat dan dianalisis secara mendalam. Nah, dan gejala sosial itu bersifat kualitatif, sedangkan gejala alam itu bersifat kuantitatif. Dan yang kedelapan adalah karakteristik gejala sosial sulit diprediksi karena bersifat non-kompleks dan tidak abstrak dan dinamis, kualitatif dan spesifik ataupun khusus. Dan hal ini juga sesuai dengan kodrat manusia secara alami, secara kompleks dan dinamis seperti yang kita bahas sebelumnya. Berbeda dengan alam yang dimana prediksi mudah dilakukan, misalnya waktu dan tanggal terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, lalu gejala-gejala alam lainnya karena ada alat ukurnya. Dan sekarang kita lanjut ke faktor penyebab gejala sosial. Di sini ada gejala sosial. Faktor gejala sosial itu ada dua. Yang pertama itu faktor kultural dan yang kedua faktor struktural. Nah, kalau yang faktor kultural berartikan bahwa faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contohnya kemiskinan, perilaku menyimpang, dan lain-lainnya. Dan kalau yang kedua, faktor struktural itu sebuah keadaan yang mempengaruhi secara struktur. Faktor ini bisa dilihat dari pola individu dan kelompok. Contohnya penyuluhan sosial ataupun interaksi antar individu. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk dan jenis gejala sosial. Nah, menurut ahli Patiri menyatakan bahwa gejala sosial atau jenis-jenisnya mengelompokkan menjadi 4, yang pertama religius, yang kedua sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. Yang pertama yakni gejala sosial religius. Gejala sosial ini berkaitan dengan kepercayaan dan perbedaan keyakinan. Misalnya suku Pigmi melakukan perayaan tahunan akhir musim hujan dalam upacara keagamaan. Kepala suku menari menggitari perapian. Contohnya pada Rambu Solo, yakni melaksanakan upacara pemakaman adat yang mewajibkan keluarga membuat sebuah pesta atau yang disebut tanda penghormatan. Yang kedua yakni gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang atau ranah ekonomi. Misalnya gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Gejala ini menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam bidang ekonomi harus dilakukan. Contohnya meningkatnya jumlah pengangguran terutama pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya gejala sosial politik. Gejala sosial politik merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan bidang atau praktik atau ranah politik. Contohnya pada praktik politik uang yang dilakukan untuk memenangkan pemilu dengan cara kotor.
Dan yang terakhir yakni adalah gejala sosial hukum. Gejala sosial hukum merupakan gejala sosial yang berkaitan dengan ranah hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Contohnya pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, plat nomor, lawan arus, menggunakan jalur Transjakarta.